mengurangi karbohidrat dan menurunkan berat badan. Penurunan berat badan memiliki berbagai manfaat kesehatan, termasuk menurunkan tekanan darah, mengobati diabetes, dan meningkatkan rasa sejahtera. Secara keseluruhan, bukti ilmiah menunjukkan dua perubahan spesifik dalam pola makanan yang paling berkaitan dengan penurunan berat badan. Pertama, makan lebih sedikit atau pembatasan kalori. Kedua, mengkonsumsi lebih sedikit karbohidrat yang sering disebut dengan pemotongan karbohidrat. Karena sebagian besar penelitian sepakat bahwa pembatas kalori menyebabkan penurunan berat badan, kami akan fokus membahas topik yang lebih kontroversial. Mengapa mengurangi konsumsi karbohidrat dapat menyebabkan penurunan berat badan? Tubuh memiliki banyak sistem yang mengatur berapa banyak berat badan yang Anda tambahkan. Tetapi ada satu hormon penyimpanan utama dalam tubuh, yaitu insulin. Fungsi insulin cukup rumit, tetapi salah satu tanggung jawab terpenting adalah membantu penyimpanan energi yang kita makan untuk digunakan nanti. Semakin banyak Anda menyimpan, semakin banyak lemak yang Anda kumpulkan. Sekresi insulin dipicu di pankreas setiap kali kita mengonsumsi karbohidrat dan dalam jumlah yang lebih sedikit. Protein dalam jumlah besar. Nutrisi lain seperti lemak tidak memicu sekresi insulin dalam usus. Hubungan antara mengonsumsi karbohidrat dan pentingnya sekresi insulin sangat jelas. Semakin sedikit karbohidrat yang Anda makan, semakin rendah kadar insulin yang Anda miliki. Hal ini menyebabkan kekurangannya energi yang disimpan dalam bentuk lemak. Ada dua bukti utama yang menunjukkan hubungan antara karbohidrat dan penambahan berat badan. Pertama, diet yang berfokus pada pembatasan karbohidrat memiliki rekam jejak paling konsisten untuk penurunan berat badan jangka panjang yang efektif jika dibandingkan dengan diet lainnya. Kuncinya di sini adalah jangka panjang, karena hampir semua diet pembatasan kalori menyebabkan penurunan berat badan dalam jangka waktu pendek. Kedua, penambahan berat badan merupakan pengalaman umum bagi pasien diabetes yang memulai terapi dengan insulin. Hal ini terjadi karena insulin yang disuntikan membantu menyimpan gula yang bersirkulasi dengan mendorongnya ke dalam sel-sel lemak untuk digunakan selama puasa. Karbohidrat sederhana. Apakah itu? Di mana Anda menemukannya? Karbohidrat dapat dikategorikan berdasarkan seberapa mudahnya dicerna. Karbohidrat sederhana adalah sekelompok makanan yang dapat dipecah dengan sangat cepat oleh tubuh untuk digunakan segera sebagai energi. Karbohidrat sederhana sering dijelaskan lebih lanjut sebagai karbohidrat alami atau olahan. Karbohidrat ini terjadi secara alami, terdapat dalam makanan seperti susu, sayuran, dan buah-buahan. Karbohidrat ini lebih sehat untuk dimakan. Karbohidrat sederhana olahan ditemukan dalam makanan seperti jus, permen, kue, gula rafinasi, gula putih atau coklat, dan sereal. Cara mudah untuk mengenali karbohidrat sederhana olahan adalah dengan menganggapnya sebagai buatan manusia. Anda dapat menghindari karbohidrat sederhana olahan hanya dengan membatasi makanan yang tidak dapat ditanam di kebun atau di pertanian. Mungkin contoh terbaik dari pengolahan makanan sehat menjadi karbohidrat sederhana adalah biji-bijian seperti gandum. Biji-bijian yang terbentuk secara alami memiliki cangkang yang terbuat dari serat dan inti bagian dalam yang terbuat dari karbohidrat sederhana. Jika Anda memakan biji-bijian utuh, itu jauh lebih baik bagi Anda karena seratnya memperlambat pencernaan, membuat Anda merasa kenyang dan meminimalkan peningkatan insulin. Saat biji-bijian diolah, kulit bijinya yang sehat dibuang dan konsumen hanya memperoleh inti karbohidrat sederhana. Tepung putih. Anda dapat menerapkan contoh sederhana ini pada setiap biji-bijian termasuk beras, gandum, dan uat. Meskipun mengonsumsi karbohidrat sederhana mungkin bermanfaat sebelum melakukan olahraga berat, mengonsumsi karbohidrat sederhana dalam jumlah besar saat menjalani gaya hidup yang tidak banyak bergerak dapat membebani pankreas dan menyebabkan peningkatan besar dalam sekresi insulin dengan penambahan berat badan. Berikutnya dan akhirnya, resistensi insulin. Karbohidrat versus kalori. Hubungan antara karbohidrat, kalori, dan penurunan berat badan mungkin lebih dekat dari yang Anda kira. Makanan berbahan dasar karbohidrat sangat padat kalori. Artinya, mereka mengandung banyak energi dalam jumlah makanan yang sedikit. Sebagai contoh, lebih dari 200 kalori terdapat dalam satu cangkir pasta matang. 80% kalori tersebut berasal dari karbohidrat. Jika Anda memiliki semangkuk kecil spaghetti, rencanakan sekitar 400 kalori. Bagel memiliki sekitar 250 kalori masing-masing, bahkan sebelum Anda mengolesinya dengan mentega. Mengonsumsi makanan berbahan dasar karbohidrat akan dengan cepat menambah asupan kalori harian, karbohidrat, dan rasa lapar. Grelin. Grelin adalah hormon yang diproduksi oleh lambung, terutama saat lambung kosong. Grelin bekerja
pada otak untuk memicu nafsu makan. Diet tinggi karbohidrat sebenarnya dapat memicu hormon lapar ini dan meningkatkan asupan makanan pada waktu makan berikutnya. Memilih makanan yang tinggi protein dapat membantu mencegah rasa lapar yang cepat muncul kembali setelah makan. Karbohidrat ada di mana-mana dalam makanan kita dan akan sangat sulit untuk menghilangkan setiap bentuk karbohidrat yang Anda makan. Saat mencoba menurunkan berat badan, targetkan dan batasi karbohidrat yang memicu sekresi insulin terbanyak, karbohidrat sederhana olahan.